Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Manajemen Keuangan Syariah kelas 3B yang akan membahas tentang pasar modal syariah dengan dosen pengampu Fatkur Rahman Al-Banjari, Sarjana Ekonomi Magister Ekonomi, yang beranggotakan 1. Aryo Setiawan dengan NIM 12640620170. Yang kedua yaitu Alviniayatur Rahmah dengan NIM 12640620163. Dan yang terakhir yaitu Laila Halimatus Sa'diyah dengan NIM 12640620184. Baiklah, langsung ke pembahasan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman. Definisi pasar modal syariah dan karakteristiknya. Sebelum masuk pembahasan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pasar modal. Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau biasa disingkat dengan UU PM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Untuk memahami definisi pasar modal ini, kita harus tahu kata kuncinya. Yang pertama yaitu penawaran umum. Penawaran umum di sini yaitu kegiatan suatu emiten dalam menjual efek. Emiten di sini adalah pihaknya atau perusahaannya. Sedangkan efek adalah surat berharga, contohnya seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya. Kata kunci yang kedua yaitu perdagangan efek. Perdagangan efek di sini adalah kegiatan yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum. Yang ketiga yaitu perusahaan publik. Perusahaan publik di sini adalah perusahaan yang dapat menjual sahamnya kepada masyarakat umum. Berbeda dengan perusahaan tertutup yang mana tidak bisa menjual sahamnya kepada masyarakat umum. Yang selanjutnya yaitu lembaga dan profesi. Lembaga dan profesi di sini yaitu untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan di pasar modal. Berdasarkan definisi tersebut, terminologi atau peristilahan pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Pasar modal syariah bersifat universal atau umum dan dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang agama, suku, ras, dan budaya tertentu. Pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal di Indonesia. Secara umum, pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal pada umumnya. Namun, terdapat karakteristik khusus seperti produk atau efek dan mekanisme di pasar modal syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Pada dasarnya, kegiatan pasar modal termasuk kelompok muamalah, namun sepanjang tidak melanggar prinsip syariah. Adapun hal-hal yang dilarang dalam kelompok muamalah itu diantaranya adalah maisir, yaitu kegiatan perjudian, gharor, yaitu ketidakjelasan, dan riba, yaitu mensyaratkan kelebihan pengembalian berbentuk bunga. Oleh karena itu, hasil keuntungan dari pasar modal syariah akan terjamin halal karena investasi yang dikembangkan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Jadi, pasar modal syariah bukan suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Menurut Midwelly, sebagaimana dikutip oleh Agustianto, bahwa dalam rangka membentuk pasar modal syariah diperlukan beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Bursa efek di sini yaitu pasar yang memperjualbelikan efek. Yang kedua yaitu bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Pialang di sini yaitu individu atau perusahaan yang berperan sebagai perantara jual dan beli saham di pasar modal. Yang ketiga yaitu semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan atau account, keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang keempat yaitu Komite Manajemen Penerapan Harga Saham Tertinggi atau biasa disingkat dengan HST
tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang kelima yaitu saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Yang keenam yaitu saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. HST ditetapkan dengan rumus HST sama dengan jumlah kekayaan bersih perusahaan dibagi jumlah saham yang diterbitkan. Yang ketujuh yaitu komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. Yang kedelapan, perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dengan harga HST atau harga saham tertinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pasar modal syariah di Indonesia. Pasar modal syariah di Indonesia telah berkembang pesat sejak diaktifkan kembali oleh pemerintah pada tanggal 10 Agustus 1977. Kepala Komunikasi Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia atau yang biasanya disingkat dengan BI, Yulianto Aji Sadono mengatakan, pasar modal ini memiliki peran yang sangat besar dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Pasar modal juga memiliki peran sebagai sumber pendanaan perusahaan maupun kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur Indonesia. Sejak kembali berdiri, kapitalisasi pasar mencatatkan kinerja yang fantastis. Kapitalisasi tercatat tumbuh 2,34 juta kali atau sebanyak 234,43 juta %. Pasar modal syariah di Indonesia akan semakin siap untuk bersaing secara global, baik dalam literasi pasar modal, produk maupun dalam menjalin kerjasama antar pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen pasar modal syariah di Indonesia. Instrumen pasar modal adalah hal-hal yang berharga atau efek yang bisa diperjualbelikan dalam pasar modal. Dalam pasar modal konvensional, instrumen yang biasa digunakan adalah surat utang, surat saham, sertifikat reksadana, dan lain-lain. Sedangkan untuk pasar modal syariah, instrumen tersebut disesuaikan kembali berdasarkan prinsip syariah. Instrumen pasar modal syariah terdiri dari 3 kategori. Yang pertama ada sekuritas aset. Instrumen ini meliputi bentuk penyertaan musyarakah yang mewakili modal tetap dengan hak pengelolaan, pengawasan manajemen, serta hak suara dalam pengambilan keputusan. Lalu terdapat pula bentuk penyertaan mudharabah yang mewakili modal kerja dengan hak atas modal dan uang tersebut, namun tidak termasuk hak suara, pengawasan, atau pengelolaan. Yang kedua ada sekuritas utang. Kategori instrumen ini berupa penerbitan surat utang yang terdiri atas transaksi jual beli atau sumber-sumber sebuah perusahaan. Dan yang terakhir ada modal sekuritas, sedangkan instrumen ini adalah sekuritas atau bukti kepemilikan modal dalam bentuk saham dari perusahaan emiten yang tercatat di pasar modal syariah. Yang selanjutnya yaitu resiko investasi di pasar modal. Resiko investasi di pasar modal pada prinsipnya semata-mata berkaitan dengan terjadinya fluktuasi harga. Menurut Hartono dan Harjito, bahwa resiko-resiko yang mungkin dihadapi investor tersebut antara lain: 1. Resiko daya beli, yaitu resiko yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Yang kedua, resiko bisnis, yaitu resiko menurunnya kemampuan perusahaan memperoleh laba sehingga pada gilirannya mengurangi pula kemampuan perusahaan membayar bunga dan dividen. Yang ketiga yaitu resiko tingkat bunga. Naiknya tingkat bunga biasanya akan menekankan harga surat-surat berharga sehingga biasanya harga surat berharga akan turun. Yang keempat yaitu resiko pasar. Apabila pasar bergairah atau bullish, pada umumnya harga saham akan naik. Tetapi bila pasar lesu atau bearish, maka harga cenderung turun. Yang kelima yaitu resiko likuiditas. Resiko ini berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Resiko tidak dapat dihindari dan pada umumnya resiko muncul dari 3 kemungkinan. Yang pertama, besarnya investasi. Yang kedua, penanaman kembali dari cash flow. Yang ketiga, penyimpangan dari cash flow.
Strategi pengembangan pasar modal syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang memiliki motif investasi yang disandarkan pada prinsip-prinsip syariah dan dilandasi dengan keyakinan bahwasanya potensi pengembangan pada pasar modal syariah akan menjadi salah satu pilar punggung industri pasar yang ada di Indonesia. Dalam bermain di pasar modal syariah, tentunya ada beberapa strategi yang dijalankan di dalamnya mengenai pengembangan pasar modal syariah yang berbasis syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyusun kerangka hukum, yang kedua menciptakan produk-produk yang berbasis syariah, yang ketiga mengatur bagaimana prinsip syariah itu bisa berjalan, yang keempat menyusun standar akuntansi, yang kelima melakukan sosialisasi mengenai prinsip syariah di pasar modal syariah, yang keenam mengembangkan produk yang telah ada di pasar modal syariah, yang ketujuh yaitu melakukan kerjasama antara individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Apabila semua strategi tersebut dapat dijalankan oleh pelaku pasar modal, entah itu si investasi dan lain sebagainya, insya Allah yang dapat dihasilkan juga bisa bermanfaat bagi kita. Karena hal tersebut sudah sesuai dengan ajaran Islam yang ada dan syariatnya. Dalam hal ini, untuk masalah riba sudah tidak ada lagi karena berprinsip Islami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.